Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi pada slide horizontal yang kemarin. Di sini ada beberapa materi yang akan saya jelaskan nantinya. Uh, Langsung saja kita mulai. Pertama kita konekkan dulu ke user yang telah kita buat sebelumnya. Di sini saya sudah mengkonekkan. Jadi di sini saya akan memberikan contoh tentang self join dari tabel ini. Back from karyawan. Nah, di sini kita akan bikin self join dari tabel ini. Self join itu sendiri adalah untuk menggabungkan tabel itu sendiri. Kemudian tabel itu diberikan dua nama alias yang berbeda sehingga dalam artikel ini mengira akan ada dua tabel. Nah, di sini saya lihat contohnya. Di sini pekerja ini ada alias untuk menampilkan tabel. Kemudian nama di atasan. Nah, di sini dia menampilkan nama dari si karyawan ini. Kemudian yang di sini adalah atasan dari karyawan ini, si Tony. Atasannya adalah Rido. Yang ada ID atasannya 200. Selanjutnya kita akan masuk ke materi hierarchical queries. Mana dengan menggunakan hierarchical queries ini kita bisa melihat seseorang bekerja untuk siapa dan seterusnya. Yang pertama ada ini report to. Jadi di sini nanti dia akan menampilkan nama karyawan, kemudian report to atau dia melapor kepada atasannya. Sama seperti yang di atas, cuman di sini agak berbeda sedikit. Nah, di sini si Rido dia memiliki jabatan yang tertinggi dari perusahaan ini. Jadi dia mereport to sini kosong ya karena dia atasannya. Kemudian si Tony melakukan laporan ke Rido, begitu juga seterusnya. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke select LPAD atau dia ini melevelkan sama yang kayak data, cuman dia memberi level mulai dari yang tertinggi sampai ke bawah. Sini saya sudah bikin dengannya dan kita enter. Nah, nama dengan jabatan yang tertinggi dia tidak memiliki underscore dan semakin ke bawah dia semakin panjang underscore-nya, itu menandakan bahwa urutan dari jabatan masing-masing nama. Selanjutnya masih ke hierarchical queries, cuman di sini dia akan menghilangkan salah satu dari nama ini. Di sini saya sudah bikin codingannya. Nah, di sini nama yang akan dihilangkan adalah nama Dimas. Dimulai dari nama Rido, kemudian sini ada atasan. Enter. Nah, di sini nama Dimas tidak muncul karena sudah dihilangkan melalui codingan di atas. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, group function atau bisa juga disebut sebagai format. Di sini ini untuk menampilkan data terbesar atau data terlama lah pada tanggal, atau di sini saya akan menampilkan maksimal dari gaji pokok karyawan. Nah, sini gaji yang terbesar adalah 8 juta. Kita lihat sendiri di sini. Inilah penggunaan dari group function. Kemudian selanjutnya masih di group function juga. Cuman di sini masih menampilkan gaji pokok dari karyawan, cuman di sini dia mengambil untuk menampilkan jumlah dari ID karyawan. Nah, di sini ID karyawan tadi saya bikin ada yang 203, 204. Di sini saya ingin tampilkan gaji dari ID karyawan yang
ber-ID 204. Nah, di sini gaji karyawan dengan ID 204 ya ini 4 juta. Nah, kemudian selanjutnya average atau rata-rata. eh, Sini saya bikin codingannya sama untuk menampilkan gaji pokok juga. Gaji rata-rata ini sebenarnya untuk menghitung rata-rata gaji pada semua karyawan kan. Tapi karena di sini saya cuma menggunakan contoh satu tabel, jadi saya hanya menampilkan gaji dari satu karyawan saja. Nah, ini sama kayak yang di atas. Cuman kalau kegunaan average ini untuk jumlah yang lebih besar, untuk tabel yang banyak gitu kan. Tapi karena di sini saya menggunakan contoh satu tabel saja. Nah, selanjutnya materi yang ketiga yaitu count and distinct. Pertama kita masuk ke count. Kita bikin codingannya dulu. Nah, count ini untuk menghitung jumlah beberapa data dalam sebuah kolom. Nah, jadi di sini saya ingin menghitung karyawan dengan ID 203. Nah, karyawan dengan ID 203 di sini hanya ada satu, karena saya hanya menggunakan satu tabel tadi ya. Sebenarnya ini untuk tabelan banyak. Baik, selanjutnya kita masuk ke distinct. Sini kita bikin codingannya dulu. Dari sini kita masuk ke distinct. Ini saya udah bikin codingannya. Ini gaji pokok. Kemudian di sini distinct ini untuk menampilkan perbedaan data pada sebuah kolom. Jadi karena di sini saya menggunakan contoh satu tabel, jadi dia hanya akan menampilkan semua gaji pokok pada karyawan. Nah, ini adalah gaji pokok karyawannya dari tabel yang saya bikin tadi. Kemudian kita masuk ke materi yang keempat yaitu using group by and having clause. Yang pertama itu ada using group by. Di sini saya bikin using group by itu adalah digunakan untuk membagi tabel menjadi grup-grup kecil. Jadi kita bisa menggunakan group by ini untuk meringkas informasi pada setiap tabel lainnya. Jadi di sini select ID, saya bikin untuk menampilkan ID dari karyawan, kemudian gaji pokok yang tertinggi dari karyawan. Selanjutnya kita enter. Sini dia akan memulai gaji pokok yang tertinggi dengan ID 200. Begitu juga dengan seterusnya, dia akan menampilkan data tertinggi hingga yang terendah. Kemudian yang selanjutnya ada group within group. Jadi grup ini ada grup di dalam grup, digunakan untuk membagi grup menjadi lebih kecil lagi. Jadi kita bikin codingannya. Jadi dia akan menampilkan ID dari karyawan, kemudian ada jabatan dari si karyawan, dan dia akan menghitung dari tabel karyawan yang saya bikin. Jadi di ID 201 jabatannya direktur. Nah, di sini cuma ada satu karena direktur dari sini cuma satu. Saya bikin menggunakan contoh tabel satu. Nah, selanjutnya adalah having. Jadi having ini digunakan untuk membatasi grup yang dikembalikan dari clause group by. Jadi kita bikin codingannya dulu contohnya. Jadi di sini dia akan menampilkan ID jabatan, kemudian gaji pokok yang tertinggi dari tabel karyawan, kemudian juga akan menghitung dari ID jabatan. Nah, di sini dia menampilkan ID jabatan dan juga maksimal dari gaji pokok sama dengan yang di atas sebelumnya. Cuman dia di sini tidak menghitung, cuman memperkecil lagi. Kemudian kita masuk ke materi yang terakhir yaitu using roll up, tube operation dan grouping set. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang roll up. Jadi roll up ini digunakan untuk
menampilkan subtotal dari sebuah grup. Contohkan, bikin codingannya. Jadi di sini dia akan menampilkan ID atasan, kemudian nama, kemudian gaji pokok yang diambil dari tabel karyawan. Jadi subtotal dari gaji pokok karyawan yang lebih besar dari ID-nya 200. Enter. Nah, di sini dia memulai dari Dimas dengan ID atasannya itu 201. Di sini dia akan mentotalkan semua gaji karyawan menjadi 15 juta. Nah, yang selanjutnya cube atau biasa digunakan pada query yang menggunakan kolom terpisah. Contohkan. Nah, di sini dia akan menampilkan ID jabatan, nama, sum dari gaji pokok, kemudian ID jabatan ini dia memulai dari yang lebih besar dari 1185. 1185 ini adalah ID jabatan dari karyawan. Nah, kira-kira beginilah dia akan menampilkan seperti ini. Nah, yang terakhir kita masuk ke grouping set. Ini berguna untuk membuat pengelompokan jauh lebih efisien saat menulis laporan yang kompleks. Biasanya digunakan untuk database yang lebih besar dan kompleks. Langsung kita contohkan. Nah, di sini setelah kita bikin ini, dia akan menampilkan seperti ini. Nah, kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi karena kita sama-sama masih belajar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.